Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Hafadhal qawmin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah memperkenankan kita untuk bisa kembali melaksanakan rutinitas kajian akhir pekan kita, yaitu Paris. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang masalah sholat, yang mana kesempatan terakhir kita bahas sampai tasyahud awal. Kita akan lanjut ke rakaat ketiga, keempat, dan tasyahud akhir. Nanti ada beberapa dan penutup salam insyaallah. Tak lupa salawat serta salam yang kita sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di mungkin nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada pembahasan rakaat ketiga. Setelah seseorang kemudian selesai dari tasyahud awalnya, yang mana kemarin kita sampaikan hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama dan wajib menurut mazhab Hambali, maka kita akan masuk ke dalam rakaat ketiga, di mana pada rakaat ketiga ini ketika kita bangkit dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk bertumpu kepada tanah. Jadi pas bangkit Allahu Akbar, tangan kita itu mendorong dengan ke tanah untuk bangkit. Ya, tapi pada Hambali mensunahkan untuk bangkitnya pakai paha saja. Yang ini jauh lebih berat. Kalau mazhab Syafi'i pakai tangan lebih mudah. Kalau Hambali cuma pakai paha. Tangannya kemana? Tangannya di paha. Enggak megang tanah. Ini berarti luar biasa. Maka mazhab Hambali mengatakan Rasul memang pernah melakukan sholat dengan bertumbuh kepada paha, tapi kemungkinan itu karena Rasul sudah sepuh. Cuma sepuh-sepuhnya Rasulullah itu kan, Rasulullah masih perang sampai usia berapa Mas? Tahun ke-8 Fathul Makkah, tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-10 Rasulullah wafat. Jadi usia beliau 61 itu masih memimpin perang. Lagi sih nggak akan sampai lemah itu. Artinya argumentasi ini juga sangat mudah untuk atau punya potensi untuk dibantah juga. Nah, tapi ini hukumnya sunnah sekali lagi. Kemudian yang berikutnya adalah disunahkan membaca takbir intiqal, Allahu Akbar, baik oleh imam ataupun makmum. Jadi makmum pun setiap berangkat itu sunnah tetap membaca takbir sendiri. Tidak hanya kemudian imam bangkit, dia bangkit tanpa mengucap. Kemudian yang berikutnya, disunahkan untuk mengangkat tangan dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Kalau dari rakaat pertama menuju rakaat kedua tidak ada kesunahan angkatan. Ya, dari sujud langsung berdiri, Allahu Akbar, langsung sedekap. Tapi kalau dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, maka disunahkan Allahu Akbar, angkat. Tentu dengan teknis angkat tangan yang sudah kita sampaikan. Kemudian, wa yabtadi'u takbiru min hina yabtadi'u al-qiyamah wa yamuddu ila an yantasiba qa'iman. Kata Imam Nawawi, seseorang mulai membaca takbir itu ketika mulai bangkit. Jadi bukan berdiri dulu baru takbir, melainkan sambil bangkit, sambil Allahu
dan memanjangkan takbir itu sampai ayat tasbih qaiman, sampai tegak berdiri. Jadi bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, panjang. Kemudian disunahkan untuk membaca ta'awudz lagi di rakaat ketiga dalam mazhab Syafi'i. Tetapi di dalam pandangan jumhur ulama tidak disunahkan baca ta'awudz lagi, kecuali kalau lupa di rakaat pertama dan kedua. Oke. Kemudian yang berikutnya, membacanya sunnahnya sir. Rakaat ketiga itu sudah mulai sir. Sholat maghrib tadi, rakaat ketiganya sudah sir, meskipun sholatnya maghrib. Tapi sir ini hanya berlaku untuk sholat yang memang ada tasyahud awalnya. Tetapi kalau dari awal sudah didesain sholatnya itu 4 rakaat tanpa tasyahud awal, maka 4-4-nya jahar dan 4-4-nya baca surat setelah Fatihah. Ini sebagaimana beberapa kawan, beberapa saudara kita yang kalau sholat tarawih 4 rakaat tanpa salam, 4 rakaat 1 kali salam. Pakai tasyahud awal atau tidak ya? Karena tidak pakai tasyahud awal, maka memang tepatnya 4-4-nya jahar. Atau pas kemudian bagaimana yang lebih afdal dan seterusnya. Tetapi kalau memang didesain 4 rakaat tanpa tasyahud awal, maka memang 4-4-nya jahar. Dan 4-4-nya membaca surah setelah Al-Fatihah. Oke. Nah, di rakaat pertama dan di rakaat kedua disunahkan jahar, rakaat ketiga dan kalau ada rakaat keempat maka disunahkan untuk sir. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan, ini berlaku untuk sholat jamaah ataupun sholat sendiri. Kalau sholat jamaah tentu imamnya yang jahar, Pak. Jangan makmumnya ikut jahar juga, nanti tabrakan sama imamnya, ya kan? Tapi kalau untuk sholat sendiri bagaimana? Ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak, sholat subuh sendirian di rumah tetap jahar. Ya jaharnya jangan kayak kita baca Quran sendiri, ya bukan jahar yang untuk didengarkan oleh makmumnya, bukan ada makmumnya, kan gitu. Jadi secara hukum fikih seperti itu sunnahnya sir rakaat ketiga dan keempat. Oke, tapi sir itu bagaimana? Batasannya apa? Sir itu apakah kemudian boleh di dalam hati? Boleh nggak pas sholat itu baca Fatihahnya dalam hati saja? Tidak boleh. Harus dilafalkan. Maka yang diharamkan untuk dilakukan oleh perempuan yang haid itu melafalkan Quran, bukan membaca. Karena membaca bahasa Indonesia ya, membaca dengan pengertian bahasa Indonesia. Karena membaca dengan pengertian bahasa Indonesia itu teman-teman baca majalah, baca koran, baca status, itu dibaca atau tidak? Baca kan? Tetapi keluar gerak-geriknya di mulut nggak? Tidak. Maka kalau perempuan haid atau seseorang laki-laki yang junub lihat tulisan Al-Quran terus baca dalam hati, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini kan ada kaligrafi, ada nggak? Ada. Oh ini. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Quran. Oh bukan. Tidak ada kaligrafi Qurannya nggak ada. Kalau ada misalnya kita melihat satu ayat Quran ditulis di mana, kemudian kita baca dalam hati, dalam posisi teman-teman yang perempuan haid misalnya atau laki-laki junub misalnya, maka boleh atau tidak? Ulama sepakat boleh kalau dalam hati. Sebagaimana teman-teman kalau kemudian dalam hatinya itu melafalkan Allah, Muhammad atau Quran ketika di WC, selama dalam hati maka nggak masalah. Kadang-kadang rumah kita ada masjid, kadang sebelum maghrib mereka nyetel Quran dulu, ya kan? Nah kebetulan itu jatah teman-teman buang hajat, lama di situ, stopanya sampai toilet. Ini kan kebetulan suratnya kita apa pula? Itu kan pasti dalam hati ngalir kan gitu kan? Nah selama masih seperti itu nggak masalah. Nah jadi yang namanya membaca atau qiraatul Fatihah itu harus dilafalkan. Tidak dilafalkan maka tidak disebut membaca. Oke. Dan selain dilafalkan harus keluar suaranya.
harus keluar suaranya. Sebesar apa suaranya? Pokoknya harus memungkinkan untuk didengar minimal oleh diri kita. Minimal oleh diri kita. Makanya meskipun kita mau baca Fatihah tetap harus keluar suaranya, meskipun sangat kecil. Nah, sangat kecilnya itu apa? Pokoknya harus bisa didengar oleh diri kita. Didengar kapan? Nah, masalahnya sebagian orang memaksakan harus bisa didengar dalam setiap waktunya. Sehingga kalau masjidnya berisik, kipasnya banyak, AC-nya kencang, itu berisik sekali. Nah, dia memaksakan harus bisa mendengar suaranya dia sendiri. Itu biasanya yang dengar nggak cuma dirinya, depan, belakang, samping, kanan, kiri dengar semua. Dan ini masalah. Maka harus keluar suara, tetapi suara yang sekiranya tidak ada arid, tidak ada penghalang untuk suara kita itu bisa didengar oleh diri kita, maka kita bisa dengar. Saya sering mengibaratkan dengan orang nonton, kalau sekarang TV ya, YouTube lah. Nonton YouTube pakai handphone jam 1 malam, di saat detik gerakan jamnya detik itu saja kita bisa dengar. Pokoknya sesunyi itu. Terus kita nonton HP, nonton YouTube, itu biasanya volumenya sangat rendah sekali, dan itu kita dengar. Nah, maka dalam kondisi apapun volumenya cukup dengan volume itu. Meskipun siang-siang sholat duhur, ya, di depan lagi ada orang dari motor geber-geber, samping rumah lagi motong keramik, terus apa lagi? Ini berisik-berisik gitu. Ya. Apapun yang terjadi, tetap pakai volume itu maka sudah cukup. Nggak harus kemudian dalam kondisi yang bising kita memaksakan kita tetap dengar bacaan kita. Tetapi sekali lagi, tidak cukup bacaan sholat kok cuma dibatin dalam hati, harus dilafalkan. Itu sir ya. Jadi sunnahnya sir. Kalau jalan bagaimana? Ya berarti yukhalif sunnah. Masalah itu. Tapi ya tidak sampai mata, tidak sampai mata. Kemudian yang berikutnya, tidak dianjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua dan ketiga dan keempat. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu menjadi makmum tadi sholat maghrib rakaat ketiga, kebetulan imamnya agak lambat, atau kitanya kecepatan baca Fatihah, karena kan cepat sama lambat itu relatif ya, sangat subjektif ya Pak ya. Apakah kita yang cepat atau makmumnya yang lambat? Karena kita katakanlah kita sudah selesai membaca Fatihah tapi imam belum rukuk, apa yang kita lakukan? Nah, disitulah salah satu bentuk atau salah satu tempat yang disilakan untuk berdoa. Jadi dalam sholat itu berdoa nggak cuma ketika sujud, tidak cuma ketika setelah tasyahud akhir, tetapi juga ketika berdiri. Silakan baca doa ketika berdiri. Tapi dalam pandangan jumhur ulama, baca doanya harus dalam bahasa Arab kalau dilafalkan. Kalau tidak dilafalkan ya semua. Tapi jangan sampai kemudian di dalam sholat itu kita ngasih waktu untuk bengong. Ustaz, kita lagi baca saja karena pikirannya bengong. Mulutnya yang baca, pikirannya bengong. Ini apalagi sudah mulut gak baca, ya sudah pasti bengong kan gitu ya. Maka kalau bisa, meskipun kita sudah selesai dari kewajiban kita tetap mengupayakan hati kita ini sibuk untuk berpikir. Ya, berdoa kepada Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, dan seterusnya. Oke, ya, tapi bukan kemudian berpindah kepada surat. Berpindah kepada surat. Oke, ini rakaat ketiga. Sampai kemudian rukuk, tidak sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Itu proses teknisnya dengan sholat-sholat yang lain. Kecuali yang dibedakan ini. Kemudian rakaat keempat juga sama dengan rakaat ketiga. Sampai nanti tasyahud akhir. Tidak ada bedanya kecuali tasyahud akhir. Nah, kita ngomongin tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini, pertama yang akan kita bahas adalah hukumnya. Apa hukum tasyahud akhir? Biasanya kita ngomongin apa? Biasanya tasyahud akhir itu hukumnya apa? Kalau di kita, hukumnya adalah rukun. Orang sholat nggak pakai tasyahud akhir, nggak tahu salam, bisa nggak? Sah atau tidak? Tidak sah. Itu menurut jumhur ulama.
Tapi sebagian ulama Hanafiyah dan juga sebagian Malikiyah mengatakan tasyahud akhir hukumnya sunnah. Coba bayangkan, tasyahud akhir hukumnya sunnah. Berarti orang sholat sujud di rakaat keempat yang terakhir, habis itu bangkit langsung loyo, selesai. Oke, nanti kita sebutkan hadis ini. Nah, dibagi dua, satu duduknya, dua tasyahudnya. Duduknya dan tasyahud. Orang duduk belum tentu baca, orang baca tasyahud belum tentu pas duduk. Makanya nanti salah satu syarat daripada bacaan tasyahud itu harus dibaca ketika duduk. Jadi nggak boleh imamnya lama sujud terakhirnya karena dia baca banyak doanya. Sedangkan kita cuma subhanallah 3 kali, habis itu bingung, izin tasyahud lah, bisa nggak? Ternyata nggak bisa, karena harus sudah dalam posisi duduk. Nah, maka tasyahud tidak selalu berpotensi untuk dibaca dalam posisi selain duduk. Maka kedua-duanya dibahas. Pertama, duduk tasyahud. Menurut jumhur ulama, duduk tasyahud ini hukumnya wajib. Sama halnya dengan tasyahudnya bacaannya. Berdasarkan satu hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata begini, "Kunna naqulu qabla an yufradu 'alaina." Dulu kami ketika tasyahud, sebelum tasyahud itu diwajibkan kepada kami, itu kami bacaannya begini. Kata-kata wajibnya di mana? Dulu sebelum tasyahud itu diwajibkan untuk kami itu bacanya kayak gini. Kayak gininya nanti saya sampaikan. Tapi di mana letak bahwasanya hadis ini menjadi dalil tasyahud itu hukumnya wajib? Kata-kata sebelum diwajibkan kepada kami. Berarti kan pas ngomong itu posisinya sudah diwajibkan. Apa yang disampaikan? Assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah qabla ibadihi. Assalamu ala Jibril wa Mikail. Assalamu ala fulan dan fulan. Jadi tasyahud itu isinya dulu sebelum diwajibkan, isinya mengucapkan salam, dan salam yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bukan ajaran Nabi, ini ajaran ini sahabat aja pada baca sendiri. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah wassalam. Jangan kalian mengucapkan salam kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu as-salam, sang pemberi selamatan. Salam itu artinya apa? Kita mengucapkan salam kepada orang itu maksudnya apa? Mendoakan supaya dia diberikan keselamatan. Maka hanya satu zat yang tidak bisa kita ucapkan itu. Siapa? Allah. Karena Allah memberi, bukan penerima. Karena hanya Allah. Selain Allah bisa kita ucapkan salam. Atau termasuk jawab apa enggak ya? Tetapi pokoknya bisa secara hukum akal bisa. Logis kan kalau suruh tanya logis, tetapi apakah kita kemudian pintu diucapin salam ya dikira-kira kan gitu ya? Tetapi bisa, kenapa? Karena semuanya punya potensi untuk selamat atau tidak selamat. Nah, ketika kita mengucapkan salam, maka kita mendoakan sesuatu itu supaya mendapatkan keselamatan supaya diberikan keselamatan. Dan kita sering mengatakan supaya diberikan, bahkan subjeknya saja sampai ke situ. Supaya diberikan itu kan berarti ada yang memberi. Siapa yang memberi? Karena sudah saking maklumnya, kadang sesuatu itu kalau sudah saking maklumnya diketahui, maka malah tidak perlu disebut lagi. Assalamu ala Allah, itu kata-kata yang salah. Kenapa? Masa mengucapkan kepada Allah salam, mengucapkan, mendoakan supaya mendapatkan keselamatan. Ini maka ditegur sama Rasulullah, tetapi kata-kata at-tahiyyatu lillah, penghormatan untuk ini berdebat. Jadi kalau kepada orang kita menghormatinya dengan mengucapkan salam, menghormati plus mendoakan. Tapi kalau kepada Allah kita cuma menghormati saja, tidak perlu mengucapkan salam. Karena kalau kita salam itu kan kayak sapaan, padahal di dalam salam itu sendiri ada ucapan doa untuk orang tersebut. Oke, nah
Intinya dari hadis ini maka para ulama, jumhur ulama mengatakan tahiyat wajib karena Ibnu Mas'ud mengatakan dulu sebelum diwajibkan kami bacaannya ini. Oke. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki mengatakan hukumnya adalah sunnah berdasarkan hadis dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Baihaqi. Saya kayaknya jarang yang dengar hadis ini. Rasulullah pernah bersabda begini, "Idza qa'ada al-imam," ketika imam sudah duduk, fi akhiri sholatihi, di ujung sholatnya, tsumma ahdatha, kemudian dia berhadas, qabla an yatashahhada, sebelum dia bertasyahud, faqad tammat sholatuhu, maka sholatnya telah sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya tasyahud bukan tutup. Karena apa? Dalam hadis ini, kalau ada seseorang sholat Allahu Akbar, sujud terakhir menuju duduk, pas sudah duduk kemudian tidak sengaja kentut, maka sholatnya telah sah. Padahal kentut itu sengaja atau tidak sengaja membatalkan sholat apa enggak? Batalin enggak? Atau cuma yang sengaja saja yang dibatalkan? Kalau nggak sengaja enggak. Nah, sengaja atau tidak sengaja, tetap sholatnya batal. Tapi dalam hadis ini dikatakan maka telah sempurna sholatnya. Atau dalam riwayat lain dikatakan dia berhadas sebelum mengucapkan salam, maka sholatnya telah sempurna. Berarti minimal salam juga bukan termasuk bagian dari sholat. Karena memang akhirnya sebagian mazhab Hanafi ini mengatakan orang yang sujud terakhir di dalam sholatnya, kemudian setelah sujud dia bangkit dan melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka sholatnya telah sempurna. Boleh diakhiri dengan salam, boleh diakhiri dengan kata-kata yang lain yang bukan salam, boleh diakhiri dengan sesuatu yang membatalkan sholat. Pokoknya habis sujud, duduk, langsung nyapa sampingnya. Apa kabar? Lama nggak kelihatan. Itu dalam pandangan mazhab yang mengatakan tidak wajib, dia mengatakan sunnah, maka selesai sholat. Atau kalau kemudian duduk langsung ambil handphone, ya. Atau duduk langsung pergi. Itu dalam pandangan yang mengatakan bahasanya hukumnya sunnah, itu sudah cukup sholatnya. Se-ekstrim itu ya. Maka kalau kita lihat ada orang tahiyatnya kayak cepat banget, orang nggak tahiyat tadi sah. Jadi ini kalau ngomongin untuk mentoleransi orang lain, tetapi sekali lagi ini jangan dipraktekkan dan tidak untuk kita amalkan sebagai pilihan. Nah, dan juga berhadis dengan hadis musii'us shalah. Hadis musii'us shalah itu hadis yang kita ceritakan sejak awal berulang-ulang itu. Ada orang masuk ke Masjid Nabawi terus sholat 2 rakaat, datangin Rasul, salam, mereka pulang sholatnya benar-benar itu, kan gitu kan? Sampai 3 kali orang itu ulangi, ternyata tetap masih disalahkan. Akhirnya Rasulullah SAW ditanya sama orang itu, ya Rasul, saya nggak bisa sholat kecuali yang saya lakukan ini. Setahu saya sholat saya udah benar, salahnya di mana? Maka ajarkanlah aku sholat ya Rasul. Maka Rasulullah mengajarkan sholat, dan di situ diajarkan sholat yang sangat minimalis. Kamu kalau sholat berdiri, baca takbir, habis itu baca yang gampang dari Quran. Ini kan takbiratul ihram disebut, ngangkat tangan nggak disebut, sedekap tidak disebut, iftitah apalagi, a'udzubillah nggak disebut. Bahkan di situ Fatihah juga tidak disebut. Cuma disuruh baca udah yang gampang dari Quran apa baca itu. Nah, kemudian setelah itu rukuklah sampai ke Madinah, tidak disebut baca takbir menuju rukuklah sampai ke Madinah, kemudian tidaklah sampai lurus dan ke Madinah, kemudian sujudlah, kemudian duduklah, kemudian sujudlah, kemudian lakukan rakaat berikutnya sama kayak rakaat pertama. Sudah, hadis berhenti sampai di situ. Berarti di sini tasyahud disebutkan atau tidak? Karena tidak disebutkan, maka hukumnya berarti tidak termasuk yang harus dikerjakan. Karena Rasulullah semacam merestui ada sholat yang nggak pakai tasyahud. Nah, ini kata ulama yang mengatakan bahwasanya tasyahud akhir hukumnya cuma sunnah karena tidak disebutkan di dalam hadis yang minimalis. Tetapi jumhur ulama mengatakan
bahwasanya hadis Ibnu Umar yang disampaikan oleh riwayat Tirmidzi dan Baihaqi tadi itu sanadnya adalah dhaif. Bahkan yang mendhaifkan siapa? Ya Tirmidzi sendiri, Al-Baihaqi sendiri. Jadi beliau meriwayatkan tetapi mendhaifkan juga. Itu satu. Yang kedua, kalau dalil tentang musikus sholat, di situ juga tidak disebutkan tentang niat, tetapi seluruh ulama sepakat bahwa niat hukumnya wajib di dalam sholat. Artinya tidak semua yang tidak disebutkan itu kemudian hukumnya tidak wajib. Kenapa? Bisa jadi tasyahud itu sudah dia lakukan sehingga tidak perlu dikoreksi lagi. Jadi kami itu jawaban dari jumhur ulama. Tapi ya itu cuma asumsi sekali lagi. Apakah bisa dipastikan demikian? Ya tidak bisa. Terus mana yang paling benar? Ya tidak tahu. Bahwa mazhab Hanafi juga kalau sholat pakai tasyahud, ya pakai tasyahud. Sebagian Maliki dan sebagian Hanafi mengatakan demikian. Apakah mereka kalau sholat pakai tasyahud, ya pakai tasyahud? Kayaknya sih tidak ada. Yang sengaja tidak pakai tasyahud itu tidak ada. Tetapi katakanlah begini, ada orang sholat sujud terakhir kemudian duduk, setelah duduk tidak sengaja tertuk, itu kira-kira permulaan apa enggak? Permulaan atau tidak? Ya menurut yang mengatakan tasyahud akhir itu sunnah berarti tidak perlu mulai. Tapi kalau mengatakan hukumnya wajib berarti perlu mulai. Nah, itu saja perbedaan. Tapi saya yakin kalau sengaja, ya kalau terawih kali ya, wakil langsung naik lagi gitu misalnya ya mungkin. Tetapi ya kayaknya nggak ada sih sehanafi-hanafinya dia, semaliki-malikinya dia tetap kayaknya sholat dan tetap pakai tasyahud akhir meskipun minimal. Oke, itu duduk. Setelah duduk adalah baca tasyahud. Hukumnya apa? Wajib menurut jumhur dan sunnah menurut mazhab yang tadi Maliki dan Hanafi. Berdasarkan satu hadis, ini bukan satu hadis, ini ngomongin teknis ya. Ngomongin teknis, minas sunnati an yukhfiya tasyahud, termasuk dari perbuatan sunnah kalau baca tasyahud itu direndahkan suaranya, tidak dibaca secara jauh. Oke, nah ini sama kurang lebih yang mengatakan wajib jumhur, yang mengatakan sunnah juga sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanafi. Dan yang namanya tasyahud kemarin sudah saya sampaikan itu cuma berhenti sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang paling afdal, insya Allah kita semuanya hafal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Teman-teman, kita itu setiap sholat kita itu menyapa Rasulullah dan pakai kata-kata assalamu alayka. Assalamu alayka itu salam untuk engkau, wahai ayyuhan nabi. Wahai Nabi. Nabi siapa yang masuk di sini? Nabi Muhammad. Jadi kita berbicara kepada Nabi Muhammad SAW di dalam sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selamatan untuk kita semuanya dan kepada setiap hamba Allah yang muslim. Oke, itu menggunakan orang ketiga. Tetapi kalau kepada Nabi menggunakan orang kedua. Seolah-olah kita ngobrol sama Rasulullah SAW. Kadang kita sholat lewat saja kan. Padahal di situ kita ngobrol tidak hanya sama Allah harusnya khusyuk ya. Tapi ternyata nggak terlalu khusyuk juga gitu kan. Kemudian di situ ada Rasulullah juga kita sapa, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Maka ketahuilah bahwasanya Nabi pun di situ itu menjawab salam kita. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku sampai aku mengucapkan salam, membalas salam orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Jadi Bapak Ibu, kita itu kalau bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, beliau membalas solawat dan salam kita. Beliau membalas salam kita. Nah, kalau saya pribadi setiap mengucapkan salam kepada Rasulullah itu semacam kayak ingin mengenalkan diri. Ya Rasul, saya ini satu umat engkau. Ya mungkin
orang Arab bukan, apalagi keturunan engkau bukan. Tinggal di Arab juga bukan. Ya kemudian punya kontribusi di dalam Islam juga nggak ada. Bahkan mungkin saya beban kan. Maksiat saya banyak, kayaknya saya tidak pantas untuk menyapa engkau dan seterusnya. Tetapi rasanya saya ini adalah umat engkau yang kanan, yang selalu mengharapkan engkau, yang pengen ketemu sekali dengan engkau. Pokoknya saya cuma pengen diaku sebagai umatnya. Kayak pengen mengenalkan diri, siapa tahu. Berharap begini besok, ketika di akhirat kelak, semua orang nyari Nabi Muhammad untuk meminta syafaat, untuk meminta minum dari telaga Kausar yang dari tangan beliau. Kemudian ketika kita berjumpa, kemudian setelah menembus barikade atau orang-orang yang sedang antri itu, kemudian nampak di hadapan kita Rasulullah SAW. Ya, tiba-tiba beliau sudah, akhir sini. Kami katanya kangen sini. Gimana kan? Ya, mengenalkan diri. Meskipun kita tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Nggak pernah lihat sosoknya seperti apa. Tapi saya cuma pengen diaku sebagai umat engkau. Saya pengen ketemu engkau. Pantas gak ada urusan. Pokoknya Rasulullah itu mencintai setiap umatnya. Ya, gak usah merasa minder atau apa. Di saat tidak ada satupun orang yang percaya kepada kita di dunia ini, karena saking buruknya kita, di sana ada Rasulullah SAW yang selalu mengharapkan kebaikan kita dan mengapresiasi, menerima kita apapun kondisi. Maka itu, kalau bersolawat itu, ketahuilah Rasulullah di sana itu menyapa kita, mendengarkan kita dan juga membalas salam kita itu. Jadi jangan pernah putus asa. Tenang. Di saat kita tak percaya sama siapapun atau tidak ada satupun orang percaya kepada kita, Rasulullah itu selalu percaya kepada kita, selalu mengharapkan kebaikan kita. Karena dalam satu hadis dikatakan bahwasanya inna hayati khairin lakum. Pas aku hidup itu baik untuk kalian. Tuhaditsuni wa uhaditsuka. Kalian bisa ngobrol sama aku ngobrol sama kalian. Wa wafati khairin lakum, nanti kalau aku meninggal pun baik untuk kalian. Kenapa? Inna amalakum ma'rudatun 'alayya. Seluruh amalanmu akan dinampakkan di hadapanmu. Fama wajadtuhu min khairin istabsya'a, fama wajadtuhu min khairin hamidullahu 'alayhi. Kalau aku melihat amalan kalian wahai umatku kok baik, aku tuh memuji Allah, aku senang sekali. Fama wajadtuhu min syarrin istaghfarullah. Tapi kalau ada amalan kok yang buruk, aku beristighfar kepada Allah. Jadi Rasulullah itu sampai saat ini masih memperhatikan kita, masih memperdulikan kita. Ya, jadi teman-teman, hidup paling tidak kira-kira cara apa atau apa yang bisa membahagiakan Rasulullah dari hidup ini. Pengen dikenal Rasulullah supaya besok kalau ketemu Rasulullah, sini. Sudah langsung dipanggil, beliau sudah kenal kita. Jadi kalau saya mengucapkan salam, ya Rasul, saya Akil, saya umat engkau dari tahun sekian, gitu. Yang udah nggak pernah ketemu, yang jauh sekali jaraknya dari antar berangkat. Ya mungkin orang yang tidak tahu diri juga untuk bisa mengenal engkau, tapi saya kangen kan. Saya pengen ketemu dengan engkau, saya pengen berterima kasih. Jadi kita harus Oke, itu di dalam tahiyat kita. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Di situ pun kita menyapa seluruh saudara muslim kita dari zaman Nabi Adam sampai nanti. Kita mendoakan semua orang dan insya Allah doa semua orang, doa kita itu akan bermanfaat buat setiap saudara muslim kita. Itu kalau doa kita. Kalau doa anak kita, kira-kira akan bermanfaat untuk kita. Kalau anak kita, gak cuma doanya, amalan yang dia lakukan, meskipun dia gak peduli sama kita. Dalam arti begini, Bapak Ibu, kalau saya berdoa, ya Allah, ampunilah atau mudahkanlah urusan hidup Oki. Nah itu kan langsung ke Oki berarti kan. Ya Allah, mudahkanlah urusan hidup Ijul
berarti itu alamatnya kan gitu ya. Tapi kalau ya Allah, atau saya misalnya gini deh, Al-Fatihah untuk almarhum fulan, berarti untuk fulan itu. Al-Fatihah untuk almarhum fulan, berarti itu masih fulan. Tetapi kalau anak, dia nggak bilang Al-Fatihah untuk bapak saya, tetap dapat. Pokoknya dia baca Fatihah, dia sholat, dia melakukan apapun tanpa diniatkan untuk bapaknya, insya Allah bapak ibunya tetap dapat. Karena apa? Karena kesolehan yang dia lakukan itu pasti tidak lepas dari kontribusi bapak ibunya, pasti. Minimal yang menjadi sebab dia ada itu siapa? Ya kan bapak ibu ya. Jadi anak itu punya anak itu tidak cuma untuk supaya sebagai apa ya? Sebagai pelipur lara dari orang tuanya atau bukan. Punya anak itu juga sebuah legasi investasi yang sangat tinggi nilainya. Bahkan teman-teman kalau punya anak, tolong didik dengan cara aturan dari Allah dan Rasulnya. Jangan didik anak sesuai keinginan kita. Karena sebagian orang kasih nama anak saja sudah sangat tidak bertanggung jawab. Kasih nama anak Ronaldo. Ya itu nggak ditambah Cristiano. Kan kasihan anaknya kalau ternyata dia ngefans Barca nanti gimana coba? Ini bukan masalah Barca juga ya, maksudnya apa filosofinya, apa dasar Bapak kasih nama saya Maldini itu apa? Apa yang diharapkan? Apa Bapak sudah meminta izin sama saya untuk nama saya itu Maldini? Bahkan nggak usah kok ngasih nama saya dengan nama yang kurang bertanggung jawab itu. Apakah Bapak sudah minta izin sama saya untuk melahirkan saya? Saya kalau bisa tuh tidak bilang Bapak, misalnya gitu. Artinya sebelum kita itu kemudian menuntut anak untuk berbuat bakti kepada kita, tuntutlah diri kita untuk bertanggung jawab kepada kita. Karena kata Ibnu Qayyim, kita akan lebih dulu dimintai pertanggungjawaban atas anak kita dibandingkan dipertanyakan tentang birrul walidain kepada orang tua kita. Kita lahir dari orang tua kita pilih nggak? Enggak kan? Tetapi anak kita lahir atas perbuatan siapa? Atas perbuatan kita. Maka tanggung jawab itu atas apa yang kita lakukan, bukan apa yang tidak kita lakukan. Kita jadi anak siapa itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kemudian kita punya anak itu tanggung jawab kita. Dan itu akan lebih dimintai pertanggungjawaban lebih dulu dibandingkan kemudian bakti kita kepada kedua orang tua kita. Oke. Lanjut. Itu yang paling afdal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Titik tasyahud cuma sampai situ saja. Baru setelah itu yang minimal seperti apa? Yang minimal at-tahiyatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Sama lagi. Bedanya cuma at-tahiyatulillah sama at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Cuma bedanya di situ saja. Kenapa? Ya karena memang hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib itu biasanya nggak ada versi banyak. Ya itu saja. Beda dengan doa kita berapa versi? 3, 4. Jangan dihitung yang antum hafal. Semuanya berapa? Saking banyaknya sampai kita nggak hafal. Oke, kita cukupkan. Kita sholat isya terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah isya terkait dengan tasyahud, sholawat, baca sayyidina. Terakhir insya Allah nanti kita tutup dengan salam. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri atau kita jeda dulu dengan sholat isya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tasyahud yang insyaallah akan kita selesaikan sampai salam pada pertemuan ini. Tadi kita sudah sampai kepada bacaan tasyahud itu cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ngomong tahajud ya sampai situ. Tetapi bukan berarti yang dibaca cuma sampai itu. Karena setelah tasyahud ada kewajiban berikutnya namanya sholawat. Sebagaimana dalam tasyahud awal itu bacaan tasyahudnya sunnah, sholawat setelah tasyahud sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu hukumnya juga sunnah. Oke. Nah, lanjut lagi kepada teknis tasyahud.
Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam masalah tasyahud ini. Satu, wajib berbahasa Arab. Saya kira ini nggak usah dijelaskan pun, kita alhamdulillah sudah berbahasa Arab. Karena kebetulan kita lebih duluan hafal dibandingkan faham. Gitu ya, hampir rata-rata kita. Kebanyakan kita itu hafal dulu atau faham dulu baru hafal. Kayaknya hafal dulu kan. Jadi harus berbahasa Arab dan insya Allah ini tidak masalah. Yang kedua, wajib dilafadzkan. Maksudnya diucapkan di bibir kita, tidak berhenti hanya di batin, di dalam hati. Kemudian harus tepat huruf dan tasydidnya. Sampai dihitung, kalau pakai tasyahud yang sempurna maka 21 tasydid. Ini teman-teman berarti harus talaki satu persatu setoran tasyahud sama ustaznya. Atau sama temannya, hitung tasyahudnya sudah 21 atau belum ini tasydidnya. Gitu. Ya. Kalau pakai yang pendek maka 16 tasyahud, 16 tasydid. Oke. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Wajib dalam posisi duduk, tidak boleh belum duduk sudah mulai tasyahud. Jadi karena buru-buru nih, sujud nih kan, sujud, bangun dari sujud sudah at-tahiyat. Jadi sudah mulai baca tasyahudnya, sambil bangun sampai at-tahiyat. Ya, duduk dulu, beres duduk, tegak, baru at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian yang berikutnya, tidak harus urut. Kalau misalnya kadang-kadang belibet, itu tidak masalah. Kenapa? Tasyahud itu terdiri dari 5 bacaan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini mau yang mana saja dulu itu tetap sah, tetapi sunnahnya urut. Kenapa? Karena 5 hal ini semuanya pernyataan yang tidak saling berhubungan. Maksudnya tidak saling terkait, yang independen. Artinya kalau dibaca kok asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dulu, itu maknanya ya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Bahwa Allah adalah Tuhan misalnya. Ini pernyataan satu dan pernyataan dua. Kan kalaupun dipisah maknanya terus sama. Beda dengan Fatihah. Kalau Fatihah kok tiba-tiba siratal ladzina an'amta 'alaihim, tiba-tiba jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Apa maksudnya? Kalau tidak diawali dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jadi kayak nyambung. Jadi kok tiba-tiba itu enggak connect. Tetapi kalau tasyahud itu tidak masalah. Secara hukum masih bisa. Maka kalau misalnya itu dengan begini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum belum ini kan? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tetap tidak harus ulang dari awal, tidak harus diulang lagi assalamu alainanya, gitu Bang. Tapi kalau Fatihah itu syaratnya banyak. 1 posisi berdiri, 2 harus dilafadzkan, 3 harus urut, 4 tidak boleh dijeda. Kecuali mentok kalau jedanya kok jeda amin. Mengaminkan Fatihahnya imam itu boleh. Hanya untuk itu saja, di luar itu tidak boleh. Maka misalnya nih, Allahu Akbar kabira, beres. Imamnya belum mulai Fatihah nih. Fatihah itu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kok imam mulai Fatihah? Oke. Arrahmanirrahim. Terus Al-Maghdubi alaihim waladhdallin, kita baca amin. Habis itu Maliki yaumiddin, enggak sah. Harus diulang sejak awal. Kenapa? Karena harus mualah itu bahasa Indonesianya itu apa? Continue. Apa itu bahasa Indonesianya? Berkesinambungan. Nggak boleh terputus. Itu kalau Fatihah. Jadi kalau begitu terputus harus diulang lagi dari awal. Ini kayak sholat itu nggak boleh dijeda. 2 rakaat kok pakai datang, ya lanjut dulu.
Kalau terpaksa harus ngambil paket, ya berarti sholatnya harus ulang dari awal. Ini beda sama tawaf. Dikatakan kan at-tawafu bil baiti sholatun, tawaf di Baitullah itu kayak sholat, tapi juga ya kayak 100% sama. Karena kalau tawaf, misalnya nih teman-teman, lagi tawaf dapat 3 putaran, ada iqamah, sholat dulu atau lanjut tawaf? Sholat dulu, jangan tawaf dulu. Karena nggak mungkin bisa tawaf juga, itu jadi sok semuanya, mau tawaf gimana juga. Ya. Maka nanti setelah sholat, tinggal lanjut, nggak perlu ulang dari awal. Bahkan mazhab Syafi'i lebih ekstrim daripada itu. Kalau mazhab Hambali, baru 3 putaran, capek, istirahat dulu boleh, nanti lanjut lagi bisa. Atau baru 3 putaran kentut, sudah kentut dulu, nanti lanjut, nggak usah ulang, bisa. Mazhab Syafi'i lebih ekstrim daripada itu. Baru dapat 3 putaran, capek, pulang ke hotel, tidur, besok lanjut 3, 4 lagi, bisa. Ya kalau mau praktek, nggak apa-apa juga besok. Semoga teman-teman bisa kesana semuanya. Oke, saya mana tadi? Tidak harus tartib. Jadi Fatihah harus urut. Tidak hanya harus urut, harus berkesinambungan sebagaimana sholat rakaat 1, 2, 3, 4 nggak boleh dijeda. Tapi kalau tahiyat itu tidak harus urut. Maka kalau terjeda juga ada masalah. Oke, lanjut. Harus sah rukun-rukun sebelumnya, ini satu hal yang sangat penting. Maksudnya apa? Kalau teman-teman sholat di rokaat baru dapat rokaat ketiga, terus tasyahud akhir padahal sholat isya, berarti kan kurang satu kan? Oke, tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir pas mau salam baru ingat, oh iya ini masih kurang satu, tapi tasyahudnya sudah beres. Kemudian setelah itu lanjut lagi rokaat keempat, Fatihah segala macam, sujud terakhir, baru duduk, perlu tasyahud akhir lagi atau tidak? Kan tadi sudah beres tasyahud akhir di rokaat ketiga. Perlu tasyahud akhir lagi atau tidak? Perlu. Kenapa? Karena tasyahud akhir yang kita kerjakan di rokaat ketiga tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena pas tasyahud yang tadi kita baca ada rukun yang belum beres. Apa? Ya rokaat keempat itu berapa rukun itu? Berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud segala macam kan belum beres semuanya ya. Maka tidak akan pernah sah tasyahud akhir kecuali rukun-rukun sebelumnya sudah selesai. Sehingga praktis tasyahud akhir itu pasti menjadi penutup sebelum salam. Oke, ini syarat yang berikutnya. Sampai di situ ngomongin tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, apakah selesai sholat kita? Belum. Masih ada apa lagi? Sholawat. Sholawat di dalam tasyahud akhir hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ini kan kalau pas dulu zaman TPH, sekarang bacaannya apa? Ya berarti story ke ustadzah gitu kan? Atau ke ustadz. Tasyahud akhir itu pasti sampai fil alamin innaka hamidum majid. Padahal tasyahud akhir itu cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini kalau urutan fikih atau bagian fikih, tapi kalau bagian DTP ada yang penting praktisnya gimana? Atur saja. Oke, sholawat pada tasyahud akhir ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Hukumnya sunnah, tidak sampai hukumnya wajib. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau dan ucapkan assalam. Jadi sholawat itu memang satu ibadah yang unik. Seluruh ibadah Allah tidak pernah melakukan. Allah adalah yang disembah kecuali sholawat. Maka sebelum Allah memerintahkan kita, Allah sudah bersolawat kepada Nabi. Dan sholawat itu artinya apa? Bersolawat itu artinya macam-macam. Kalau sholawat dari Allah kepada Nabi-Nya, artinya Allah memuliakan Nabi-Nya atau merintoi Nabi.
Tapi kalau sholawat dari malaikat kepada nabinya, maka malaikat meminta Allah untuk mengampuni dan memuliakan Nabi. Sama halnya kalau kita bersolawat, itu intinya kan Allahumma sholli, ya Allah tambahkanlah sholawat kepada Nabi. Jadi makanya disampaikan bahwasanya kita ini tidak mungkin mensekutukan Allah dengan menyembah Nabi, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena wujud cinta kita paling besar kepada Nabi itu dengan cara apa? Dengan bersolawat kepada beliau. Solawat itu apa? Ya Allah, tambahkanlah solawat kepada Nabi. Tetap di situ posisi Nabi adalah sebagai penerima, dan siapa yang memberi? Allah. Ini tidak mungkin kita menuhankan Muhammad, yang mana di situ statement kita berikanlah kepada Muhammad. Mana yang nggak mungkin dengan cinta Nabi kok menjadi syirik gitu? Kok menjadi menyekutukan Allah gitu? Karena statement kita saja masih Allahumma sholli, Allahumma masih Allah dulu gitu. Subjeknya tetap Allah, Rasul di situ hanya objek. Bagaimana? Oke. Nah, di sini ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Di mana letak wajibnya? Nah, sekali ya, ini dalil istidlalnya gimana? Mazhab Syafi'i kok bisa mengatakan tasyahud akhir wajib baca sholawat? Dalilnya ini, gimana coba istidlalnya? Maka dalil itu penting, lebih penting lagi istidlal. Tapi istidlal ini seringkali dilewati. Ya tentu untuk orang awam memang nggak terlalu penting istidlal itu. Nah kalau istidlal nggak terlalu penting, sebenarnya dalil juga nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi kan rasanya kalau Ustaz mau nggak bisa nyebutin dalil itu rasanya kayak kurang Ustaz kan begitu. Istidlalnya gimana? Begini, argumentasinya begini. Ini adalah perintah untuk sholawat. Perintah untuk sholawat, maka perintah itu pada dasarnya menunjukkan kepada kewajiban. Oke, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan seluruh ulama sepakat tidak ada sholawat yang hukumnya wajib di luar sholat. Seluruh ulama sepakat tidak ada sholawat yang wajib di luar sholat. Maka perintah di sini hanya terkhusus untuk sholat. Berarti yang wajib itu berarti nggak ada tempat lain kecuali sholat. Tapi kalau mazhab Syafi'i tambah khutbah. Karena kalau mazhab Hanafi itu nggak harus ada sholawat juga dalam khutbah itu. Jadi argumentasinya kan ini ada perintah, tetapi kalau di luar sholat itu nggak ada yang wajib. Berarti perintah ini yang untuk yang mana? Berarti untuk sholat. Argumentasinya begitu. Tetapi menurut jumhur ulama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai sholawat, nggak masalah. Itu terkait dengan hukum membaca sholawat. Menurut mazhab Syafi'i wajib, hanya Syafi'i saja, di luar Syafi'i di empat mazhab itu tidak. Bacaan sholawat yang paling afdol apa? Yang paling afdol, hadisnya banyak nanti. Yang paling afdol itu yang paling komplit. Bagaimana yang paling komplit? Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling afdol. Tapi kayaknya ya mau difoto, dihafalin silakan, dilupakan juga silakan. Kayaknya ya minimal kan ada niat baik. Semoga Allah mudahkan. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama dan seterusnya. Oke. Lanjut. Ini yang paling afdal. Minimalnya seperti apa? Minimal Allahumma sholli ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Sholawat itu kalau bisa kita dawamkan, langgengkan sholawat terus. Kapan? Kalau untuk orang Jakarta itu sebenarnya kita punya waktu luang banyak sekali untuk baca sholawat, istighfar, tasbih dan sebagainya. Kapan? Pas lagi di perjalanan.
itu berarti saya mau gitu. Kamu nggak dipakai buat sholawat istighfar, kayaknya ngapain gitu, orang dikerjain gitu itu, bukan kerja, dikerjain. Maka di situ supaya agak lebih ada maknanya sholawat. Oke, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau yang sempurna sampai fil alamin innaka hamidum majid yang sebagaimana kita baca, atau kalau lebih komplit lagi yang tadi. Nah, jadi kalau buru-buru jangan tidak sholawat, tetap sholawat tetapi Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad, hukumnya tidak wajib tapi sunnah saja. Meskipun dalam tasyahud akhir, kalau dalam tasyahud awal maka malah tidak sampai wa ala ali Muhammad. Oke, lanjut. Nah ini yang bacaan yang ada yang dalam hadisnya dikatakan bahwasanya kaifa nusallimu 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika faqad 'arafna kaifa nusallimu 'alaika. Ya Rasul, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam untuk engkau. Kalau mengucapkan salawat bagaimana? Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Ada yang innaka Hamidum Majid di tengah-tengah, nanti ada di akhir. Oke, pertanyaannya di sini ada sayyidinanya atau tidak? Tidak. Nah, teman-teman pakai sayyidina apa enggak? Ikutin siapa itu. Padahal Rasulullah tidak pakai sayyidina. Tenang saja, nanti saya carikan argumentasinya. Ya, di sini Bukhari Muslim. Oke. Bagaimana dengan taswir membaca sholawat? Membaca sayyidina di dalam sholawat. Nah, kalau di luar sholawat, di luar sholat, maka sangat tidak masalah sekali menggunakan sayyidina. Perdebatan kita ada di dalam sholat dan juga adzan. Di luar sholat dan adzan bukan ranah perdebatan. Pakai sayyidina silahkan. Tapi kalau di dalam sholat bagaimana? Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dikatakan al-afdal al-ityanu bi lafzi siyadati kama qalahu Ibnu Dhahirah. والصرح به جمع وبه أفضل الشارع لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الأخبار بالواقع الذي هو العدم فهو أفضل. Lebih utama kita itu baca sayyidina. Kenapa? Satu, kita sudah membaca apa yang diperintahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, kita sudah baca. Dan kita tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan, kita melebihi sebagai adab. Maka itu lebih afdal kata. Min tarki fahuwa afdalu min tarkihi wa in taraddada fi afdaliyatihi al-isnawi. Wa amma al-hadits la tusayyiduni fi shalah. Jangan kalian mensayyidkan aku ketika kalian sedang salat. Fa batilun la aslahu. Ini hadis yang batil, tidak ada dasar. Kama qala ba'dul mutaakhir al-khuffah. Wa qala at-tusi innaha mubtilatun. Ada yang mengatakan kalau salat pakai sayyidina maka batal salatnya. Itu kholat itu blunder. Itu blunder. Kholat itu blunder. Oke. Itu kata para ulama. Ini mazhab Syafi'i ya. Di luar Syafi'i bagaimana? Dalam kitab Mawsu'ah dikatakan wa amma bi khususi ziyadati sayyidina fi sholati al-ibrahimiyah pada tasyahhud. Adapun menambahkan lafal sayyidina di dalam sholawat Ibrahimiyah ketika tasyahhud akhir, setelah tasyahhud akhir, faqad dhahaba ila istihbab dzalika ba'dul fuqaha wal mutaakhirin. Maka maka telah mensunnahkan untuk melakukan hal itu sebagian ulama fikih mutaakhirin seperti Izzuddin bin Abdissalam Ar-Ramli Al-Qalyubi Asy-Syarqawi. Ini ulama Syafi'i sini. Izzuddin bin Abdissalam itu sebagian ulama. Al-Hasrafi bin Mu'addin dari mazhab Hanafi. Kemudian An-Nafrawi mazhab Maliki, ya, wa qalu inna dzalika min qabilil adab. Itu termasuk bagian dari adab. Dan Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwasanya wa ri'ayatul adabi khairun minal imtithal. Memperhatikan adab itu lebih utama daripada memenuhi perintah. Maksudnya gimana? Ya, teman-teman, kalau lagi di rumah orang terus dibilang, ayo anggap saja kayak rumah sendiri. Oke, masuk kamar tidur. Kira-kira ada apa enggak? Tapi perintahnya apa? Anggap saja kayak rumah sendiri. Ya walaupun nggak se-ekstrem itu sih, tapi kurang lebih seperti itu. Kalau ingat, oh itu kan nggak bisa
bandingkan ke apple to apple. Nah, ini perintah Rasulullah. Oke, perintah Rasulullah. Rasulullah pernah memerintahkan Abu Bakar untuk imamin sholat di saat memang sudah imamin. Rasulullah ketika sakit, Rasulullah akhirnya mau berangkat ke masjid jatuh, akhirnya Rasulullah kemudian terlambat datang ke masjid. Pokoknya Bilal sudah meminta Abu Bakar, kayaknya Rasulullah memang berhalangan untuk imamin kita. Itu ditunggu sama sahabat Nabi semuanya. Mereka nggak mulai sholat kalau Rasulullah belum hadir. Jadi nggak ada kayak zaman sekarang. Khotib telah ganti. Telah cuma orang beda. Sudah ada ketika di parkiran tinggal ganti kayak ada khotib lain aja kan gitu. Kalau zaman sekarang. Kalau Rasulullah enggak. Sampai mungkin setengah jam bahkan 1 jam ditungguin sama sahabat. Sampai akhirnya memang kayaknya Rasulullah memang tidak bisa bersama kita. Akhirnya ya sudah bilang terserah kamu kalau mau ikomat ya berarti saya yang maju kan. Akhirnya ikomatlah Bilal, Abu Bakar maju sebagai imam. Ketika Abu Bakar jadi imam, Rasulullah hadir. Ini ibaratnya kalau kiblatnya sana, saya posisi Abu Bakar, Rasulullah hadir dari situ. Karena kan rumah Rasulullah itu berarti kalau di sini posisinya ini imaman ya berarti di situ. Rasulullah keluar dari sana, keluar dari ujung mata Abu Bakar kan kelihatan Rasul hadir kan. Maka Abu Bakar langsung bertakbir Allahu Akbar. Bertakbir bukan untuk sholat ya, tetapi Allahu Akbar, Rasul telah hadir. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasul tidak berkata-kata kecuali cuma isyarat. Maka udah dari situ aja. Rasul jadi makmum cerita. Udah, Abu Bakar kamu tetap jadi imam, Rasulullah biar makmum saja. Tetapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Beliau mundur dan Rasulullah menjadi imam di saat Abu Bakar sudah mulai sholat. Jadi Rasulullah itu imam masbuk. Maka nanti dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah imam masbuk dan bisa. Tapi kebanyakan ulama mengatakan nggak bisa, itu khusus kata Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah, apa gunanya dia jadi imam kok masbuk gitu? Kayak nggak ada imam lain sekali lagi. Oke. Nah, di sini berarti Abu Bakar itu lebih mementingkan adab atau mentaati perintah Rasulullah. Dia tahu diri kan. Padahal Rasul sudah memerintahkan, udah kamu tetap stay di situ jadi imam, saya makmum saja. Tapi tetap enggak. Abu Bakar mundur, Rasulullah jadi imam. Satu lagi, Sayyidina Ali ketika Sulhul Hudaybiyah, kemudian antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Rasulullah sudah di Madinah bersama melawan orang kafir-kafir Mekah. Kemudian di situ dituliskan antara Muhammad Rasulullah dengan fulan bin fulan dari orang kafir. Nah, orang kafirnya protes. Kalau di sini disebut Rasulullah, ingat kita perang. Saya perang itu karena tidak mengakui dia sebagai Rasulullah. Hapus kata-kata Rasulullah. Ali hapus. Dan Ali itu yang tulis. Hapus Ali. Enggak Rasulullah. Membantah gitu. Apakah Ali membantah perintah Rasulullah? Ya secara tahu ya. Hapus Ali. Tidak. Ya sudah. Mana yang mengatakan Rasulullahnya akhirnya ditunjukkan sama Ali. Ini wahai Rasulullah. Rasulullah yang hapus itu. Ali tidak mau menghapus padahal itu perintah Rasulullah. Nah kira-kira Ali membangkang atau tidak? Pembangkang dalam konteks ini lebih utama karena dalam pembangkangan ada adab kepada Rasul. Tentu kalau bangkang yang tidak beradab ya lebih tidak boleh terus. Ini kira-kira mengikuti atau pakai adab. Itu pembangkang saja lebih utama ketika memang di dalam pembangkangan dalam tanda kutip itu ada adab. Ini bukan pembangkang, sudah melakukan apa yang diperintahkan, nambah ini. Tidak bertentangan antara yang diperintahkan dengan apa yang kita lakukan. Faqad fa'alna bima umirna wasyadah, dan kami nambahin. Itu kalau kami sudah berdis salah. Jadi riayat terhadap khairun minal imtithal. Nah, bagaimana yang mengatakan tidak suka? Contohnya Syekh bin Baz mengatakan al-masyru'u fi shalah adamu tasjid. Di dalam sholat itu sebaiknya tidak pakai sayyidina. Li'annahu lam yarid fi nusus, karena tidak ada dalam teks-teks hadis, tidak ada tuh lafaz sayyidina di dalam teks-teks hadis untuk sholat. Wa inna ma'allamahum an yaqulu
alaihi salatu wassalam Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Rasul ngajarinnya Allahumma sholli ala Muhammad itu. Fal mashru'u hakadha kama 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebaiknya yang tersyariatkan itu ya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kata beliau. Tetapi apa lanjutannya? Tapi lau annal insana, kalau ada orang kok baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di dalam sholatnya, la ba'sa wa la haraj, masalah. Artinya enggak ada yang bilang sampai batal itu ghalat tadi, blunder itu. Li'anna Muhammadan sayyidu waladi Adam, karena Nabi Muhammad itu memang sayyidu waladi Adam. Maka yang baca enggak apa-apa, yang enggak baca la haraj ada. Fal afdal an-tarku fi tasyahhud wal adhan. Tetapi yang lebih afdal untuk tidak baca. Itu kata Syekh bin Bas. Jadi beliau pun yang tidak setuju, tetap ya yang baca juga nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdal tidak baca. Tapi baca tidak menjadikan makruh. Ya. Kalau tidak baca lebih afdal, maka begini. Yang tidak baca karena pengen ikutin sunnah Nabi, maka mungkin itu cara dia mencintai Nabi. Yang baca karena pengen beretika kepada Nabi, itulah cara dia mencintai Nabi. Ya sudah. Selama secara fikih nggak nabrak, ya sudah. Bagaimana cara mencintai itu beda-beda. Monggo, kan gitu. Oke, lanjut. Nah, disunahkan setelah itu membaca doa setelah tasyahud, ya, yang kita tahu dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yatakhayyar ba'du min ad-du'a." Setelah kemudian baca tasyahud dan sholawat, silakan pilih doa yang baik-baik. Jadi di situ sebenarnya kita bebas untuk doa apa saja. Oke. Tetapi lebih spesifik Rasulullah memintakan kita untuk berlindung dari 4 fitnah. Fitnah kehidupan, kematian, kehidupan dan kematian, fitnah azab kubur, fitnah api neraka, dan fitnah dajjal. Kita diperintahkan untuk berlindung dari 4 hal itu. Allahumma inni a'udzubika minal 'adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Dari perbuatan dosa, dari azab kubur. Maka dalam hadis ini malah aku berlindung dari utang. Nah, jadi teman-teman, kalau supaya utangnya atau dilindungi dari utang itu minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah supaya nggak banyak, supaya nggak utang, jangan nggak banyak utang. Banyak utang tapi sedikit, gitu ya. Supaya nggak utang. Tapi bahaya. Dan ya insya Allah kalau kita berdoa dan memahami bahwasanya utang itu bukan urusan sepele, insya Allah kita akan berusaha menghindari. HP Bluetooth Xiaomi udah melendung baterainya, itu lebih afdol daripada kemudian iPhone 17 bulan cicilannya, kan 17 kali bulan cicilannya, sama juga daripada seperti itu. Karena zaman sekarang kayaknya orang itu nggak tahu ya, rata-rata yang saya temui semuanya punya cicilan. Coba di sini berani nggak ada yang berani nggak angkat tangan yang nggak punya cicilan? Nah, ini masalahnya saya menyimpulkan ya nggak angkat tangan berarti punya cicilan. Atau ada yang berani nggak yang punya cicilan? Makanya saya dulu pernah bilang gitu, kalau mau Jakarta ini nggak macet, jangan pakai ganjil genap. Pokoknya mobil yang masih nyicil jangan berlewat. Nah, insya Allah itu insya Allah solusi dari kemacetan. Tapi masalah yang lain nggak tahu. Oke, lanjut. Nah, setelah doa tasyahud ini, kemudian nanti doanya banyak, ya. Banyak doanya, mau silakan. Terakhir adalah salam. Kita bahas salam. Pertama, hukumnya para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan wajib 1 kali. Tapi ulama sepakat yang kedua tidak wajib. Salam yang wajib hanya salam yang pertama saja, bukan yang kedua. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan salam yang kedua itu hukumnya wajib, hanya salam yang pertama saja. Karena dikatakan miftahus shalah at-tahur wa tahliluha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Bahwasanya kunci daripada salat itu bersuci, ihramnya itu baca takbir, tahlulnya itu baca
salam. Baca salam sekali maka sudah menghalalkan kembali yang kita haramkan dengan takbir ihram tadi. Kita pas takbiratul ihram itu menghalalkan banyak hal. Makan, minum, ngobrol, jalan, ngerayain banyak dan seterusnya. Itu tadinya halal kan. Begitu Allahu Akbar jadi haram. Kapan kembali menjadi halal? Setelah kita Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi menurut sebagian ulama hukumnya tidak wajib. Dan minimal membacanya adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu cukup sampai situ saja. Mazhab Hanafi mengatakan salam itu hukumnya tidak wajib. Pokoknya orang sholat akhiri dengan apapun, termasuk diantaranya salam, itu sah. Salam hanya salah satu alternatif mengakhiri sholat adalah dengan salam. Tetapi tidak dengan salam pun sah. Dengan apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Buka handphone, lalu maaf habis sholat. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi selesai sholat. Jadi salam itu hanya alternatif untuk mengakhiri sholat, tapi bukan satu-satunya cara untuk mengakhiri sholat. Oke. La yajibu salam wa la huwa minas shalah, kata Abu Hanifah. Dia bukan merupakan kewajiban dan juga bahkan bukan bagian dari sholat itu sendiri. Ya. Idza qa'ada qadra tasyahud, maka jika seseorang duduk dengan kadar tasyahud, kemudian keluar dari sholatnya bima yunafiha, pokoknya keluar dengan cara yang membatalkan sholat, min salamin atau kalam, mengucapkan salam kah, mengucapkan kata-kata kah, atau berhadas fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kentut misalnya, atau qiyamin atau langsung berdiri atau apapun itu, maka sholatnya sudah selesai. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Oke, kemudian yang mengatakan hukumnya wajib ada beberapa teknis. Satu, harus dalam posisi duduk, tidak boleh sudah sambil lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum minimal dalam posisi duduk. Warahmatullahnya itu sudah tidak wajib. Oke. Kemudian yang berikutnya, lafal minimalnya Assalamualaikum. Yang berikutnya, lafal harus sempurna Assalamualaikum, tidak. Kalau lafal sempurnanya Assalamualaikum warahmatullahi, tidak sampai wabarakatuh, kecuali nanti dalam sholat jenazah. Kemudian sunnah menoleh ke kanan dan ke kiri. Artinya salam itu tidak harus menoleh kanan kiri. Misalnya, ini teman-teman nanti punya anak kecil, dari rakaat ketiga sampai keempat itu pokoknya mengawasi anaknya yang kayaknya mau jatuh gitu, atau dia mau bergelas lagi, kan? Jadi ngincernya terus gitu anaknya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena harus ingat kalau begitu salam kita takutnya langsung dijatuhin atau gimana gitu kan? Maka itu tidak masalah. Sholatnya tetap masih sah. Menoleh kanan kiri hukumnya adalah sunnah. Oke, lanjut. Sunnah untuk tidak dipanjangkan. Berbeda dengan takbir. Kalau takbir sunnahnya mengikuti gerakan. Allahu Akbar, menuju rukuk ya pendek. Tetapi kalau menuju berdiri dari duduk, dari sujud ya panjang kan gitu. Tetapi kalau salam, Assalamualaikum warahmatullahi, segitu saja. Maka hukumnya makruh kalau Oke, dikatakan hafuz salami sunnah, memendekkan salam itu hukumnya adalah sunnah. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang terakhir, harus benar seluruh hurufnya Assalamualaikum. Karena saya pernah dengar ada satu imam masjid, nggak tahu saya saja yang salah, tetapi ternyata teman saya mengkonfirmasi. Ya mungkin kita semuanya salah. Bacanya Assalamualaikum, jadi sol istiqlal ini. Istiqlal itu. Istiqlal harusnya istighfar, jadi istiqlal gimana? Oke, jadi gimana ini yang salah? Makanya teman-teman, kalau mau sholat, mau memastikan sholatnya benar, itu satu, takbiratul ihramnya benar. Bacaannya, takbiratul ihramnya benar.
Fatihahnya benar, tahiyatnya benar, sholawatnya benar, salamnya benar. Udah cuma 5 itu. Sisanya agak salah-salah masih nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, salam yang kedua itu di luar sholat sunnah. Artinya, kalau assalamualaikum warahmatullahi kok kentut, maka sudah selesai. Misalnya, teman-teman sudah kebelet pengen kentut sejak rakaat kedua. Ruku, tidak sujud, pokoknya bahkan sudah sangat hati-hati tidak bikin gerakan yang begitu mendadak. Karena sudah ujung-ujung sekali, ya. Kalau terlalu mendadak takut kelepasan. Maka perjuangan bisa dihentikan ketika salam yang pertama. Pokoknya assalamualaikum, selesai sudah perjuangan. Habis itu lepas. Ini contohnya, gitu ya. Tapi kalau di masjid juga tetap hati-hati. Jadi harus tahu kondisi. Nah, tetapi kalau terlanjur batal setelah salam yang pertama, ya jangan lanjut salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ketul, ya sudah, jangan lanjut. Oke, ada lagi yang berikutnya. Sunnah untuk niat memberikan salam kepada sekitaran kita. Jadi dengan salam yang kita ucapkan, itu kita niatkan untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang di kanan dan yang di kiri. Lanjut lagi. Sunnah untuk niat keluar dari sholat, dan terakhir makmum salamnya setelah selesai imam salam. Jadi yustahabu an yusallima ba'da faragil imam min at-taslimatil ula. Jadi imam salam pertama, kita salam pertama, imam salam kedua, kita salam kedua. Tetapi untuk masbuk, sunnahnya sampai imam selesai salam yang kedua, kita baru bangkit ke menyempurnakan sholat kita. Tapi kalaupun minimal sampai imam mengucapkan assalamualaikum, makmum sudah boleh. Oke, ini terakhir tentang masalah salat. Dengan demikian maka sholat kita sudah selesai. Alhamdulillah. Berapa tahun ini bahas tentang prakteknya belum pembatal, belum syarat sah, belum syarat wajib. Kira-kira seorang perempuan kalau berhenti haid itu jam 2 siang itu harus sholat zuhur apa enggak? Dan seterusnya. Itu kan ngomongin syarat wajib. Kira-kira orang pingsan itu wajib sholat apa enggak? Orang tidur itu wajib sholat apa enggak? Dan seterusnya. Kira-kira kalau lagi sholat kejatuhan cicak terus patah ngomong ayam, itu kira-kira batal. Yang jatuh cicak tapi ngomongnya ayam. Kira-kira batal apa enggak? Tapi itu pembatalnya itu lain cerita lagi nanti insya Allah. Belum kalau ngomongin jamak kosong, kapan boleh jamak, kapan boleh kosong, kira-kira kalau cuma gara-gara nonton drakor itu boleh jamak apa enggak? Kira-kira kalau pulang dari kantor itu boleh jamak apa enggak? Dan seterusnya. Kita akan bahas di kesempatan yang akan datang insya Allah. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya monggo kalau misalnya ada tanya jawab silakan. Kalau tidak kita ada menjawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Akil. Sangat menambah khazanah keilmuan kita ya Ustaz ya, tentang mulai dari tasyahud awal sampai dengan salam gitu. Nah mungkin ada pertanyaannya Ustaz, tapi sebenarnya mau kita lempar dulu kepada Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Boleh? Atau sudah cukup paham ya? Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengenai wudhu, boleh tidak ya kalau saya lagi wudhu tiba-tiba airnya mati, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu boleh dijeda tidak? Lagi wudhu nih, baru buka aman-aman, mati airnya. Benerin bor dulu, baru kemudian kepala sama kaki. Boleh atau tidak? Dalam pandangan jumhur ulama selain Maliki boleh. Tapi kehilangan satu kesunahan yang namanya al-muwalah atau rundut aja. Tidak usah kok gara-gara air mati. Lagi wudhu, di tengah-tengah wudhu baru dapat tangan, tiba-tiba Indonesia ngebotin, pasti keluar dulu itu. Ya kan? Jadi nggak apa-apa. Nggak usah wudhu, lebih ekstrim dari wudhu. Mandi janabah.
mandi janabah kalau mandinya sebelum tidur masuk angin. Tapi kalau mandinya pas subuh dingin. Akhirnya disiasatnya mandinya kepala leher ke bawah itu sebelum tidur. Setelah tidur bangun sebelum subuh cuma leher ke atas, maka sah. Ini tips yang penting. Sah secara hukum dengan catatan selama terjeda itu tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan hadas besar lagi, atau tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan hadas kecil kalau dalam konteks wudu. Jadi muka sama tangan, habis itu kentut dulu, habis itu kepala sama kaki, ya udah harus diulang. Tapi selama tidak ada pembatal wudu di tengah-tengah itu, maka boleh lanjut. Gitu ya Pak ya? Allah Ta'ala bisa. Lagi? Baik, sebelum Ustaz, dari Ibu ataupun dari Awal ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Aman? Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau itu kan ada yang bilang kalau kita lupa atau apa kita boleh sujud sahwi ya? Itu bagaimana tuh Ustaz? Baik. Kalau kita lupa rakaat dalam sholat, ya. Kalau kita lupa rakaat dalam sholat dan benar-benar lupa, maka ya kita nggak tahu kalau kita itu kurang rakaatnya kan. Ya sudah, kalau nggak tahu bahwa kita kurang ya sudah, nggak usah dipikirin. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'i wan nisyan. Wa mastuqliha. Allah memaafkan kalau kita itu lupa. Jadi kalau misalnya ini ada orang sholat zuhur, cuma 3 rakaat terus salah, dia nggak ikut sama sekali sampai besok ketemu Allah. Terus ditanya malaikat, kamu tanggal sekian, bulan sekian kok zuhurnya cuma 3 rakaat? Emang iya? Selesai. Apa? Masa sih juga gitu? Dan itu ikutnya baru malaikat yang kira. Oke. Tapi kalau kita ingatnya masih di dalam sholat, maka kita wajib untuk nambah 1. Itu kalau ingat. Kalau ragu, artinya kalau ingat kita itu masih 3, tapi kebanyakan bukan ingat, ragu. Saya itu sudah 3 atau 4. Kalau ragu, maka genap bisa jadi 4. Kalau masih 3 atau 4, berarti minimal sudah melakukan 3. Yang keempat ini yang nggak tahu ya. Maka lakukan saja, anggap saja 3, nambah 1, kemudian disunahkan sujud sahwi. Nggak boleh ragu 3 atau 4 ya. Udahlah nanti saja pakai sujud sahwi, tapi anggap saja sudah 4. Nggak boleh. Yang wajib adalah menganggap masih 3 terus nambah 1. Itu yang wajib. Sujud sahwinya hukumnya sunnah. Gitu ya. Nah, sujud sahwinya berapa kali? 2 kali sujud sahwi. Kapan? Kapannya adalah setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud, duduk, salam. Nah, sujud sahwi itu hukumnya sunnah kecuali kalau imamnya sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya wajib sujud sahwi. Meskipun yang lupa cuma imam. Lah kan kita nggak lupa, yang lupa kan imam. Malah kita yang bilang subhanallah. Ya meskipun demikian, makmum tetap ikut sujud sahwi. Hukumnya wajib. Pilihannya 2, ikut sujud sahwi atau salam sendiri. Kalau tidak ikut sujud sahwi tapi salamnya juga mengikuti imam, itu malah bisa batal kalau sudah tahu bahwa itu hukumnya wajib. Kalau belum tahu kan ini apa Ustaz? Ini gara-gara jadi tahu nih, jadi potensinya batal ya gimana? Ya pokoknya begitu ya. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah, yang wajib adalah menyempurnakan yang memang masih kurang. Baik, Allah a'lam.